Gimana caranya? Yang penting Menteri Perhutanan harus untung. Harus untung bagaimana caranya? Ya udah, mulai bagaimana rasionalisasi, efisiensi, membangun pabrik sendiri. Yang tadinya dimasakin ke tempat orang lain, akhirnya masak sendiri perhutani. Memang segi keuntungan di atas kertas luar biasa. Nah, tetapi pabrik-pabrik kecil yang ada di Jawa ini satu demi satu belum tikar. Padahal sudah menjadi mitra perhutani dari tahun 60-an. Gulung tikar akhirnya apa? Orang-orang yang seumur hidupnya kerja di pabrik itu, yang tidak punya keahlian apa-apa kecuali ya udah ya masak gondo, bikin dari gondo jadi malam, jadi terpentin dan lain-lain, akhirnya kehilangan pekerjaan. Sudah umur 40 misalnya, 50 tahun, sudah 30 tahun ya kerjanya di situ saja, tahu-tahu pulang satu hari pulang dengan membawa gaji terakhir. Apa yang terjadi dengan keluarganya? Ini karena yang disebut sebagai rasionalisasi ekonomi itu berdasarkan hanya satu, yang penting bagaimana untung, bagaimana biar efisien, bagaimana biar kita mengeluarkan output yang besar dari modal yang terkecil. Tidak ada lagi masalah sistem nilai. Kita mikirkan orang-orang yang pekerjaannya seperti apa, yang anak istrinya bagaimana, udah nggak lagi masuk di dalam rasionalitas ekonomi. Karena memang begitulah sistem ekonomi neoliberal. Makanya selalu disebut tidak berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada rakyat, tidak berpihak pada rakyat. Memang karena berpihaknya adalah pada keuntungan. Kalau misalnya keuntungan itu berseberangan dengan kerakyatan, ya keuntungan yang lebih diinginkan. Sehingga mungkin dari satu sisi ya rasional, tetapi dari sisi lain kita bisa melihat ini tidak rasional. Nah, sehingga itulah yang coba lihat. Philosophical idea. Jadi akhirnya inilah yang dikatakan oleh orang-orang seperti si Adorno dan Horkheimer, bahwa apa yang menjadi janji akan keterbebasan pemikiran, janji akan rasionalisme yang lebih luhur dan lain-lain, malah justru menjadi kejumudan, kekolotan, dan ketidakadilan yang terjadi. Dan ini sebenarnya Anda kalau mau percaya dengan ayat kauniyah, ya, ini ada satu bukti yang menarik. Selalu kita dalam tradisi Islam itu dibilangin ilmu itu nanti ada thamarah, ada buahnya. Ilmu itu kalimatun thayyibah itu kan seperti syajaratun thayyibah, ya kan? Yang nanti kalau syajaratun thayyibah itu kalau yang asluha thabitun fil ard, asluha thabitun wa far'uha fis sama', itu kan berarti nanti ada buahnya yang bisa dinikmati dan pasti manis. Oke? Okay? Subhanallah. Ini yang terjadi. Ya enggak ini pohon? Hah? Ini pohon yang ditanam oleh Goethe. Goethe itu adalah salah satu penggagas tradisi pencerahan di Jerman. Ya. Goethe yang luar biasa mengatakan bahwa ini dengan pencerahan pasti masyarakat akan terbebas, pasti ini akan bagus, pasti kita akan melihat hari depan, menyongsong hari depan yang lebih besar, yang lebih baik, dan kebebasan dan rasionalitas dan lain-lain yang seperti kita sudah katakan. Dan Goethe ini menanam pohon ini dan dia tuh sangat sayang dengan pohon ini. Dan dia sedang duduk-duduk di sini. 100-200 tahun kemudian, ini sekarang masih ada, tapi di mana? Ini apa ini bangunan-bangunan? Kamp konsentrasi. Ini adalah bangunan-bangunan yang dibangun oleh Nazi, oleh Hitler untuk membunuh Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita bilang tadi bahwa hasil dari pencerahan, dari proyek pencerahan yang luar biasa adalah barbarisme, adalah kejahatan, kekejaman yang luar biasa. Ini sudah ada ayatnya, seakan-akan pohon yang ditanam oleh Goethe sebagai penggagas pencerahan, buahnya adalah kamp konsentrasi. Mau ngomong apa coba? Kalau saya sih menganggap ini ayat kauniyah. Ya ini tamarahnya ini.
ya, pohon oak di tempat namanya Buchenwald konsentrasi kamp. Menunjukkan orang bulenya ini tahu, menunjukkan nasib dari tradisi pencerahan dan buah dari tradisi. Wong sudah ada tanda yang jelas gini, kok masih ada orang-orang Islam yang mau mengikuti jalur tradisi pencerahan dan lainnya. Wallahu alam, mau perlu ayat yang seperti apa lagi? Perlu yang terang. Ini bukan mutasyabih loh ini Pak. Ini sudah muhkam. Ini ayat muhkam apa kayak gini? Dan nggak tahu saya mau perlunya itu perlu yang muhkam seperti apa lagi, kok masih tetap kita belajar teori kritis dibilang itu tradisi yang menghambat pencerahan. Ya kan, kita diserang katanya menghambat pencerahan. Ya memang kita nggak mau akhirnya kayak gitu. Ya pasti mau coba kita hambat, ya itu sudah ada sana sudah kejeblos, kita suruh ikut kejeblos lagi ya. Repot. Oke. Jadi kalau menurut Adorno, kalau dalam bahasanya Adorno adalah apa? Dia bilang, dia itu dalam bahasa dia itu yang disebut dengan kemajuan itu adalah kemajuan dari busur dan panah menjadi bom atom. Dari busur dan panah menjadi bom atom. Tuh lo makan tuh kemajuan. Yang justru otonomi, norma-norma etis menjadi hilang, ya kan, kesadaran moral, kesadaran logis harus masuk ke dalam satu logika yang mereka canangkan sendiri, sehingga apa-apa yang di luar dari tradisi logika itu dianggap tidak logis. The retreat from history. Anda masih ingat Walter Benjamin? Walter Benjamin itu yang menulis tentang tradisi khusus digantikan menjadi tradisi novel, ya kan? Yang itu implikasinya. Walter Benjamin itu pernah punya satu lukisan. By the way, dia bilang dia tuh menulis satu tesis tentang filsafat sejarah. Itu isinya kritik terhadap ideologi sejarah sebagai kemajuan. Dan Walter Benjamin itu bilang salah satu tulisan dia yang begitu bagus di dalam tesis itu adalah no document of civilization that is not at the same time a document of barbarism. Tidak ada satu dokumen peradaban yang tidak di saat yang sama adalah dokumen kekejaman, barbarisme. Itu yang dia lihat di Eropa pada saat itu, bahwa tradisi pencerahan yang membangun peradaban yang begitu luar biasa, tapi ternyata juga menjadi adalah peradaban yang barbar. Nah, kembali ke ini adalah painting yang disebut yang ditulis oleh yang dilukis oleh Paul Klee, ya, ini. Paul Klee. Judulnya Angelus Novus. Angelus Novus. Ini ceritanya malaikat. Nah, Benjamin itu menulis tentang cerita ini. Ini Anda harus imajinatif ya, dalam melihat lukisannya dan dalam mendengarkan deskripsi. Sebuah lukisan Klee berjudul Angelus Novus memperlihatkan sosok malaikat yang terlihat seperti dia sudah mau cepat-cepat pindah dari satu tempat atau dari apa yang dia sedang pikirkan. Jadi ceritanya dia ini masih memikirkan sesuatu, tapi kelihatannya dia sudah makanya itu kepingin cepat-cepat keluar dari apa yang dia pikirkan. Matanya melotot, mulutnya terbuka, sayapnya mengembang, kayak sudah siap mau pergi. Sayap. Inilah salah satu cara orang membayangkan yang namanya malaikat sejarah. Mukanya melihat ke masa lalu. Pada saat dia melihat sebuah kejadian-kejadian historis yang terjadi, tapi dia melihatnya hanyalah bencana-bencana yang terjadi di masa lalu. Yang bencana itu terjadi bertambah terus sampai seperti tumpukan malapetaka.
Ya. Yang sampai tumpukan-tumpukan malapetaka itu hampir nyampe ke kakinya si malaikat. Si malaikat ini mau tetap di situ, mau menghidupkan kembali yang mati, mau merancang kembali itu tadi kehancuran-kehancuran yang digagas oleh malapetaka itu, karena malapetaka itu mau dibangun kembali, ya kan? Dia tidak mau lari dari situ, dia melihat tetap ke belakang dan ingin melihat serpian-serpian malapetaka yang telah dihasilkan oleh sejarah. Tidak mau, jangan sampai numpuk-numpuk begitu, tapi mau dibangun kembali. Tapi pada saat dia mau melakukan itu, tapi sebuah badai berhembus dari surga dan akhirnya menerpa sayap-sayapnya sampai sayap-sayapnya itu tidak bisa menahan badai. Dan badai ini terus berhembus dan memaksa dia yang tadinya masih mau ngambil serpian-serpian sejarah itu, mau membenarkan sejarah ini, tapi badai yang datang dari atas itu menghantam dia sampai dia dipaksa untuk maju ke depan. Maju ke depan. Walaupun dia masih melihat ke sini, tapi karena badainya itu dia terus semakin jauh dari serpian ini. Padahal serpian-serpian malapetaka sejarah itu semakin menumpuk. Padahal kan dia mau benerin ini semua, tapi karena ada badai ini, terus dia hilang. Nah, katanya Benyamin, badai itulah kemajuan. Badai itulah kemajuan. Nah, ini maknanya apa? Maknanya apa dia? Ini Benyamin ini, Walter Benyamin kalau nulis begitu. Dia nggak pernah nulis dengan prosa yang dia selalu menulis karena dia memang orang hikmah itu ya. Jadi dia itu selalu menulisnya begitu, itu nggak jelas. Kalau nulis penuh dengan simbolisme seperti hikmah gitu. Apa yang dia maksud? Kita melihat badai kemajuan, tapi di saat yang sama kita melihat serpian-serpian malapetaka yang dihasilkan oleh sejarah. Bukannya kita duduk dan membenarkan, membetulkan, memberikan solusi-solusi untuk malapetaka yang dihasilkan oleh sejarah. Serpian-serpian itu kita bangun kembali. Serpian-serpian itu kita bersihkan, kita rangkai kembali biar baik. Tapi kita justru dipaksa untuk terus maju. Nah, kalau kita yang tidak berpikir, ya ada angin, hembusan angin baru dan angin kebebasan, angin pembaruan dan lain, kita ikut saja asik-asikan, nggak pakai melihat ke belakang, kita enjoy saja ikuti angin itu. Tetapi sang malaikat sejarah